Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan Kasyifatus Sajah. Kita telah sampai kepada wathaniha yang kedua dari 4 tempat yang disunahkan untuk mengangkat tangan. Yang kedua adalah indar ruku, ketika ruku. Ai indal huwiyyi liruku, ketika turun untuk ruku. Jadi setelah selesai daripada membaca surah pendek, kemudian akan melakukan ruku, maka disitulah disunahkan mengangkat kedua tangan sambil takbir menuju ruku. Fayabtadi'ur raf'ah, maka hendaknya musalli mulai mengangkat tangan fihi pada turun menuju ruku, ma'abtida'it takbir, bersama permulaan takbir, indabtida'il huwiyyi, ketika permulaan turun. Wala yumiduhu, dan musalli tidak perlu melanggengkan mengangkat tangan ilantihaihi, sampai selesainya takbir. Akan tetapi cukup tangannya tadi diangkat kemudian langsung diletakkan. Itu sudah cukup. Li'annahu, karena idza hadza, ketika telah sejajar apa kafahu, kedua telapak tangannya musalli telah sejajar mankibaihi, dengan dua pundaknya, in hana, maka dia akan merunduk menuju ruku', wa arsala yadaihi, dan dia akan melepaskan kedua tangannya. Jadi secara otomatis ketika dia merunduk menuju turun kepada ruku', maka secara otomatis dia akan melepaskan kedua tangannya. Wa amma takbiru, maka adapun takbir, fayamudduhu, maka hendaknya musalli memanjangkan takbir, ila ayasila, yaitu sehingga dia sampai, musalli tadi sampai hadar raki'i, sampai kepada batasan orang yang ruku'. Jadi takbirnya tadi dipanjangkan sampai dia sempurna ruku'. Supaya apa? Li'alla yakhluwa juz'un min sholatihi an dzikrin, supaya tidak kosong atau tidak sepi juz'un, bagian, min sholatihi, daripada sholatnya, an dzikrin, daripada zikir. Jadi tujuan memanjangkan takbir tadi adalah supaya tidak ada bagian daripada sholat yang kosong atau yang sepi daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabtida'uhuma, maka permulaan keduanya, yaitu permulaan mengangkat tangan dan permulaan takbir, itu ma'an, itu dilakukan secara bersama-sama. Dunan tihaihima, bukan kesudahan dari keduanya. Jadi kalau mengangkat dan takbir, yaitu mengangkat tangan dan takbir, itu dilakukan secara bareng-bareng bersama-sama. Akan tapi dalam selesainya takbir dan mengangkat tangan itu tidak bareng. Ini yang kedua. Kemudian wasalithuha, yang ketiga adalah indal i'tidal, ketika i'tidal. Ai, maksudnya adalah indar raf'i minar ruku' lil i'tidal, ketika bangkit minar ruku', daripada ruku', lil i'tidal, untuk i'tidal. Fayabtadi'ur raf'a, maka hendaknya musalli mulai mengangkat tangan, ma'abtida'i raf'i ra'sihi, bersama permulaan mengangkat kepalanya. Fa'idha stawa qa'iman, maka apabila musalli telah tegak lurus,
arsalahuma, maka hendaknya musolli melepaskan kedua tangannya irsalan khafifan, dengan melepaskan yang ringan. Melepaskannya tadi tahta sadrihi, di bawah dadanya. Kemudian warabi'uha, yang keempat adalah indal qiyam minat tasyahudil awal, ketika berdiri dari tasyahud yang pertama. Jadi ketika selesai dari tahiyat awal menuju bangkit ke rakaat yang ketiga, maka disunahkan bagi musolli mengangkat kedua tangannya sebelum bersedekap. Lil ittiba, karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Rawahu Syaikhani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian kata beliau, walau shalla min qu'udin, seandainya seorang sholat daripada duduk. Artinya musolli tadi sholatnya dengan duduk, tidak dengan berdiri, maka ustuhibba lahu ar-raf'u, maka disunahkan lahu baginya ar-raf'u, mengangkat tangannya inda takbir, ketika takbir, akibat tasyahudil awal, setelah tasyahud yang pertama. Jadi disunahkan bagi musalli yang sholat dengan duduk, tetap baginya disunahkan setelah tahiyat awal untuk mengangkat kedua tangan sambil takbir, meskipun dia sholat dengan duduk. Fatakbiru bil qiyam lil ghalib, adapun ungkapan musannif dengan berdiri bil qiyam itu lil ghalib, untuk keumuman. Jadi musannif tadi mengungkapkan di atas tadi dengan ungkapan indal qiyami minat tasyahudil awal, ketika berdiri dari tasyahud awal. Nah, musannif menggunakan kata qiyam itu karena secara umum orang yang sholat itu dengan berdiri, bukan dengan duduk. Kemudian wala yusannu, dan tidak disunahkan raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan fi ghairi hadhil mawadi'il arba'ati, pada selain tempat-tempat yang empat ini. Tidak disunahkan mengangkat kedua tangan pada selain tempat-tempat yang empat ini. Kal qiyam min jalsatil istirahah, seperti berdiri dari duduk istirahat, itu enggak perlu mengangkat kedua tangan. Wa minas sujud, dan daripada sujud, berdiri bangkit daripada sujud juga enggak perlu mengangkat kedua tangan. Wa amma qaulu Syarqawiyyu, adapun perkataan Imam Syarqawi yang mengatakan, beliau mengatakan wa baqiyal qiyamu, dan sisa berdiri, min jalsatil istirahah, daripada duduk istirahat. Fayusannu, maka disunahkan ar-raf'u, mengangkat tangan indahu, ketika berdiri dari duduk istirahat. Kama nassa alaihi Syafi'iyyu, sebagaimana yang telah menetapkan hal itu siapa? Imam Asy-Syafi'i. Fahuwa, adapun ketetapan Imam Syafi'i itu adalah al-mu'tamadu, adalah pendapat yang mu'tamad. Nah, perkataan Asy-Syarqawi yang mengatakan demikian ini, fahuwa dhaifun, maka ini adalah pendapat yang lemah. Hakadha, demikianlah perkataan Imam Syarqawi tadi itu dianggap lemah. Qala, telah mengatakan Syekhuna, guru kami Muhammad Hasbullah. Jadi yang mengatakan pendapatnya lemah tadi adalah gurunya Imam Nawawi, Syekh Nawawi Bantani ini, yaitu yang bernama Muhammad Hasbullah. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, gurunya Imam
Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan wal mu'tamadu la yusannu. Yang mu'tamad, pendapat yang mu'tamad itu la yusannu, tidak disunahkan. Intaha, selesai perkataan Muhammad Hasbullah. Fa in taraka raf'ah, jika seorang meninggalkan mengangkat tangan fima pada tempat-tempat umira bihi yang dia diperintahkan, au fa'alahu atau dia melakukan mengangkat tangan fima pada tempat-tempat lam yu'mar bihi yang dia tidak diperintahkan pada tempat tersebut untuk mengangkat tangan. Bagaimana hukumnya? Kuriha, maka dimakruhkan mengangkat tangan. Faidatun, satu faidah. Qala Sulaiman Al-Jamal, berkata Sulaiman Al-Jamal. Wa an aliin karramallahu wajhahu, beliau mengatakan dari Ali karramallahu wajhahu, semoga Allah memuliakan wajahnya beliau, Ali radhiyallahu anhu, anna makna nahri, bahasanya katanya Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan anna makna nahri, bahasanya makna nahr fi qaulih ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa taala, wanhar fasalli li rabbika wanhar. Makna wanhar pada ayat tersebut adalah ayyar fa'yadaihi, hendaknya musalli mengangkat kedua tangannya fit takbir, pada takbir dia angkat kedua tangannya tadi ila nahrihi, kepada naharnya. Nahar ini maknanya adalah a'la sadri, yaitu di atas dada. Jadi makna nahar ini maknanya kalau dalam kamus ini disebutkan maudhi'ul qiladah, yaitu tempat meletakkan kalung. Ya, tempat meletakkan kalung adalah leher. Jadi maksudnya wanhar ini adalah hendaknya musalli mengangkat kedua tangannya ketika takbir sampai ke leher, seperti itu. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.